Selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu penelusuran yang terus terang cukup bikin merinding, tapi juga sangat penting ya. Kita akan membedah sebuah hubungan sebab akibat yang kuat sekali. Gimana cara kita berinteraksi dengan wahyu, ternyata bisa langsung menentukan siapa atau apa yang jadi teman dekat gaib kita. Jadi, misi kita hari ini adalah memetakan apa yang terjadi saat petunjuk diabaikan dan bagaimana Al-Quran itu nggak cuma ngasih peringatan, tapi juga menawarkan semacam toolkit pertahanan yang lengkap. Benar. Ini seperti peta spiritual ya. Ada jalannya, ada rambu-rambunya, dan ada juga peringatan soal jurang di sisi jalan. Nah, itu dia. Jadi begini rencananya. Kita mulai dari akarnya dulu, yaitu konsep Al-Quran yang diabaikan atau mahjura. Terus kita lihat konsekuensi langsungnya yang cukup menyeramkan. Munculnya sosok pendamping gaib bernama Qorin. Setelah itu, baru kita lihat pasukan pelindungnya, yaitu peran para malaikat penjaga sebagai penyeimbang. Dan terakhir, kita akan bongkar solusi-solusi praktis yang ditawarkan Al-Quran. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Konsep Al-Quran yang diabaikan atau mahjura ini. Kedengarannya lebih dari sekedar buku yang berdebu di rak ya. Ini bukan cuma soal lupa membacanya kan? Rasanya jauh lebih dalam dari itu. Tepat sekali. Mengabaikan di sini itu sebuah spektrum. Bukan cuma soal pengabaian fisik, nggak dibaca sama sekali, tapi juga meluas ke pengabaian intelektual, nggak coba direnungkan maknanya. Dan yang paling krusial, pengabaian praktis, yaitu ya tidak menjadikannya sebagai kompas dalam hidup. Bahkan ada ayat yang seakan-akan mengutip keluhan Rasul, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang diabaikan." Jadi ini bukan keluhan biasa ya, tapi sebuah keprihatinan yang mendalam soal putusnya koneksi. Betul. Dan menariknya, Al-Quran itu sendiri yang memberikan penawarnya. Alih-alih cuma jadi objek pasif, ia justru menantang kita buat berdialog. Coba perhatikan surat An-Nisa ayat 82. Di sana disebutkan, "Afala yatadabbarunal Qur'an, walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Artinya, maka apakah mereka tidak mentadabburi, merenungkan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Tadabbur. Nah, itu kata kuncinya. Bukan cuma membaca, tapi merenungkan secara mendalam, menggali. Jadi Al-Quran itu menuntut sebuah hubungan ya, sebuah interaksi. Dan sikap mahjura ini pada dasarnya seperti kita ghosting sumber petunjuk utama kita. Analogi yang sangat pas. Anda memutuskan koneksi secara sepihak. Dan dalam kosmologi yang dijelaskan sumber-sumber ini, ruang kosong akibat ghosting itu nggak dibiarkan hampa. Disinilah ceritanya jadi relevan banget dengan hidup kita sehari-hari, karena kekosongan itu akan diisi. Oke, ini dia bagian yang menarik sekaligus agak bikin was-was. Jadi ada kekosongan spiritual yang tercipta. Dan sumber-sumber yang Anda berikan dengan sangat jelas bilang kekosongan ini diisi oleh sesuatu atau seseorang yang disebut Qorin. Apa atau siapa sebenarnya Qorin ini? Qorin itu secara harfiah artinya pendamping atau teman dekat. Tapi dalam konteks ini, dia adalah pendamping yang paling buruk. Al-Quran menjelaskannya bukan sebagai kemungkinan, tapi sebagai sebuah paket konsekuensi. Ada ayat di surat Az-Zukhruf ayat 36 yang memaparkan hukum sebab akibat ini dengan sangat gamblang. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Terjemahannya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Qarin. Wow, jadi ini semacam perjodohan otomatis yang mengerikan. Berpaling dari petunjuk, langsung dapat pendamping setan. Bukan pilihan, tapi konsekuensi. Apa persisnya yang dilakukan Qorin ini? Misinya apa? Nah, ayat selanjutnya, ayat 37, menjelaskan misinya dengan detail yang luar biasa. Dengarin ya. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Nah, tapi disinilah bagian yang paling liciknya. Tunggu, saya tebak. Pasti bagian
dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Betul kan? Tepat sekali. Anda menangkap bagian yang paling berbahayanya. Ini bukan sekedar ajakan untuk berbuat jahat loh. Ini adalah sebuah rekayasa psikologis. Korin tidak membisikkan, ayo berbuat dosa. Tapi dia membisikkan, kamu sudah benar, jalanmu ini yang paling lurus, yang lain itu salah. Ini seperti gaslighting spiritual. Kita dibuat meragukan kebenaran yang hakiki dan percaya 100% pada narasi palsu yang terasa sangat benar dan meyakinkan. Ini jauh lebih bahaya daripada godaan biasa. Jauh lebih berbahaya. Karena godaan biasa itu masih menyisakan rasa bersalah, kan? Tapi penyesatan oleh Karin ini menghilangkan rasa bersalah dan menggantinya dengan rasa paling benar. Ia menciptakan sebuah echo chamber di dalam pikiran kita yang hanya memantulkan pembenaran-pembenaran atas jalan yang salah. Sebuah penipuan tingkat tinggi, lalu gimana akhir dari pertemanan toksik ini? Pasti nggak berakhir baik. Akhirnya penuh penyesalan yang luar biasa di hari kiamat. Ayat 38 dari surat yang sama melukiskan adegannya. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fabi'sal qarin. Sehingga apabila orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Maka setan itu adalah seburuk-buruk teman. Dia baru sadar kalau teman terdekatnya selama ini adalah musuh terbesarnya. Oke, ini semua terdengar suram sekali ya. Di satu sisi, kita punya malware super canggih bernama Karin yang bisa menginfeksi kita saat kita lengah. Pertanyaannya, apakah kita dibiarkan tanpa sistem antivirus bawaan? Sumber Anda juga menyebutkan adanya malaikat penjaga. Tentu saja, Al-Quran itu selalu menyajikan realitas secara seimbang. Sebagaimana ada potensi pendamping jahat, ada juga sistem perlindungan ilahi yang selalu aktif. Ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi dijelaskan dalam beberapa lapisan mekanisme. Yang pertama adalah penjagaan berlapis. Kita lihat di surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu in amrillah. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Istilah mu'aqibat di sini artinya yang mengikuti secara bergantian. Wah, seperti tim pengawal pribadi surgawi yang ganti shift ya. Penjagaan 24/7. Betul. Dari depan dan belakang. Sangat konsisten. Surat Al-An'am ayat 61 juga menegaskan lagi dengan istilah hafazah, para penjaga. Wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Intinya, dia mengutus malaikat penjaga sampai datang kematian. Dan mereka nggak pernah lalai. Oke, jadi hardware-nya ada. Selalu ada. Lalu apa fungsi software-nya? Selain menjaga dari bahaya fisik, apalagi yang mereka lakukan? Nah, disinilah kontrasnya dengan Korin jadi sangat tajam. Kalau Korin itu agen kegelapan yang menciptakan ilusi cahaya, maka para malaikat ini, atas izin Allah, adalah pemandu aktif menuju cahaya sejati. Coba perhatikan surat Al-Ma'idah ayat 16. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nuri bi'idhnih. Dan mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dari gelap gulita, bentuk jamak menuju satu cahaya, bentuk tunggal, ini detail yang penting. Kegelapan itu banyak bentuknya, keraguan, sombong, bingung, tapi cahaya kebenaran cuma satu. Jadi malaikat ini bukan cuma bodyguard, tapi juga navigator spiritual. Benar, jadi sistemnya sudah ada. Penjagaan fisik, navigasi spiritual, bahkan ada juga dukungan doa. Celahnya muncul ketika kita, secara sadar atau enggak, memilih untuk mengabaikan navigasi mereka dan lebih mendengarkan notifikasi dari si Korin. Oke, ini mulai masuk akal. Jadi kita punya 2 stasiun radio yang siaran non-stop di kepala kita. Satu dari Korin, satu dari malaikat penjaga. Masalahnya bukan pada siarannya, tapi pada frekuensi mana yang kita putar. Ini membawa kita ke pertanyaan paling praktis. Gimana caranya kita secara sadar mengganti channel? Kita ini penonton atau pemain dalam pertarungan ini? Kita adalah pemain utamanya. Dan Al-Quran menawarkan sebuah toolkit spiritual yang sangat praktis. Bukan cuma harapan pasif ya, ada beberapa alat yang bisa kita gunakan. Yang pertama dan paling dasar
adalah aktivasi dzikir, mengingat Allah. Dzikir, ini adalah penawar langsung dari berpaling dari pengajarannya yang kita bahas di awal kan? Seperti melakukan reboot sistem untuk mengingat kembali apa program utamanya. Persis, seperti di surat Ad-Dariyat ayat 55. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dzikir itu cara kita memberi peringatan pada diri sendiri. Ini tindakan proaktif mengisi pikiran kita dengan kesadaran akan Tuhan, biar nggak ada ruang kosong untuk bisikan lain. Oke, alat pertama, zikir. Apa selanjutnya? Alat kedua adalah membangun perspektif akhirat. Korin itu sangat ahli membuat urusan dunia yang kecil dan sementara ini kelihatan besar dan ababi. Perspektif akhirat itu seperti kacamata yang mengoreksi distorsi itu. Surat Al-A'raf ayat 169 mengatakan, وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Saya suka analogi kacamata itu. Banyak keputusan buruk terlihat masuk akal dalam jangka pendek kan? Perspektif akhirat ini kayak mengubah kalkulasi untung ruginya. Benar. Dan ini membawa kita ke alat ketiga, yang merupakan tindakan paling langsung saat kita merasa ada pengaruh negatif. Namanya isti'adzah, memohon perlindungan secara aktif. Mohon perlindungan. Ada panduan spesifiknya? Ada, dan sangat jelas, terutama di momen yang paling krusial, saat kita mau berinteraksi dengan wahyu itu sendiri. Surat An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Saya baru sadar sekarang. Ini dia. Perintah untuk isti'adzah sebelum baca Quran itu bukan sekedar formalitas. Itu adalah pengakuan bahwa bahkan saat kita sedang mendekati sumber petunjuk, si Korin ini akan coba membajak niat kita, membelokkan pemahaman kita. Ini kayak mengaktifkan firewall sebelum kita online. Analogi yang sempurna. Itu adalah doa sekaligus pernyataan kesadaran. Dan terakhir, alat keempat yang sering diremehkan, kekuatan komunitas. Surat Luqman ayat 17 menasihatkan kita untuk wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Saling menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Membangun lingkungan yang sehat secara spiritual itu menciptakan semacam imunitas kolektif. Jadi, kalau kita rangkum pembahasan kita hari ini, gambarnya jadi jelas sekali. Pengabaian terhadap petunjuk ilahi akan menciptakan kekosongan. Kekosongan itu secara otomatis diisi oleh pendamping menyesatkan yang disebut Korin, yang tugasnya melakukan gaslighting spiritual. Betul. Tapi di sisi lain, kita nggak dibiarkan tanpa pertahanan. Ada sistem keamanan berlapis dari malaikat penjaga yang selalu aktif. Kuncinya ada di tangan kita. Mau nggak kita pakai toolkit yang disediakan? Zikir, perspektif akhirat, isti'adzah, dan komunitas untuk secara sadar memilih frekuensi yang benar. Hubungannya hampir kayak hukum fisika spiritual ya. Absennya cahaya, yaitu petunjuk, nggak menciptakan ruang hampa, tapi secara aktif mengundang kegelapan. Maka satu-satunya solusi ya dengan sadar dan aktif menyalakan saklar lampu itu lagi. Tepat sekali. Ini tentang pilihan yang sadar, detik demi detik. Sebagai penutup, ada satu pemikiran untuk Anda renungkan. Sepanjang pembahasan kita tadi, tema yang paling mengganggu adalah bagaimana Korin itu membuat seseorang merasa paling benar, paling tercerahkan, padahal ia sedang disesatkan. Ini memaksa kita bertanya, apa saja padanan modern dari pendamping semacam itu dalam hidup kita? Pengaruh halus apa, entah itu algoritma media sosial yang terus-menerus memvalidasi bias kita, ideologi tertutup yang membuat kita merasa superior, atau bahkan kebiasaan buruk yang kita beri pembenaran. Yang mungkin sedang melakukan hal yang persis sama, membuat kita merasa nyaman dan yakin di dalam ruang gema kita, sementara pada saat yang sama, perlahan-lahan menjauhkan kita dari cahaya kebenaran yang lebih hakiki. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.